Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Alda Gustari dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi kesiapan penyelenggara pemilu dan jajaran kepolisian daerah di wilayah Sumatera Utara dalam menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengatakan peraturan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 sudah lengkap, tinggal pelaksanaan di lapangan pada hari H, terutama penerapan protokol kesehatan secara baik dan disiplin, baik dengan melakukan swab test kepada seluruh petugas KPPS maupun imbauan protokol kesehatan di kalangan masyarakat dan peserta pilkada serentak. Gakumdu termasuk kepolisian daerah Provinsi Sumatera Utara juga sudah melakukan upaya-upaya ya untuk mencegah bagaimana tidak terjadi kerumunan, orang memakai masker. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengingatkan, Pilkada serentak 2020 jangan sampai menjadi eskalasi klaster baru COVID-19. Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan membuat langkah antisipasi dan penertiban secara tegas terhadap potensi-potensi kerawanan meski berskala kecil, agar tidak mencederai penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Utara dan memberikan hasil yang optimal. Biasanya di akhir-akhir masa kampanye itu ada euforia, ya, ada euforia di mana para calon itu akan memperlihatkan show of force, cyber ya, sehingga ada titik-titik di mana sebetulnya mereka tidak melanggar PKPU. Dari Sumatera Utara, Iqbal Subarsati, VR Parlemen melaporkan. Untuk mendukung UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, anggota Komisi 11 DPR RI mengimbau pemerintah untuk mengoptimalkan stimulus dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN kepada seluruh UMKM. Ahmad Najib mengimbau program stimulus dalam PEN harus diakselerasi untuk mengakomodasi UMKM dengan menggandeng koperasi selain Bank BUMN. Hal ini untuk menghindari dana UMKM tidak tersalurkan secara tepat sasaran. Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran UMKM harus ditingkatkan, khususnya di daerah yang terpencil. Kembali kita dalam proses pengawasan harus optimal. Tingkat serapannya supaya tinggi, faktor eksekusi juga harus lebih, fleksibilitasnya harus tinggi. Nah ini seharusnya dengan adanya koperasi, saling menutupi celah tadi, sehingga PEN ini bisa optimal. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib menambahkan, sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses layanan kredit formal, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lain yang ditunjuk pemerintah. Hal ini menyebabkan program restrukturisasi kredit tidak memberi manfaat besar bagi sebagian besar UMKM. Pemerintah disarankan membuat kebijakan tambahan untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Demand kredit ini anjlok akibat dari kemarin di awal masa pandemi. Nah, untuk mengakselerasi ini tentu kita harus mencari jalan lain, alternatif-alternatif yang kemudian nanti bisa mengoptimalkan dari program itu sendiri. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menegaskan RUU Ketahanan Keluarga tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 karena lebih banyak fraksi yang menolak pembahasan RUU tersebut untuk dilanjutkan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Balek DPR RI Willy Aditya mengatakan RUU Ketahanan Keluarga mengalami perdebatan tentang urgensi dan tidaknya. Substansi RUU Ketahanan Keluarga masih perdebatan atau debatable. Selanjutnya, RUU Ketahanan Keluarga akan masuk dalam daftar usul inisiatif DPR RI. Di dalam tatib DPR ketika sesuatu yang sudah diputuskan dan tidak mungkin dilanjutkan, dia secara otomatis tidak bisa dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Artinya rancangan undang-undang ketahanan keluarga sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk masuk ke dalam RUU Prolegnas Prioritas 2021.
Anggota Balik DPR RI Esti Wijayati mengatakan RUU Ketahanan Keluarga tidak diperlukan karena Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sudah cukup mengakomodasi berbagai program kesejahteraan keluarga yang dilakukan pemerintah, salah satunya melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Kalau memang ada poin-poin yang memang harus kita masukkan, mungkin kita perlu komisi terkait, Komisi 9 terkait dengan BKKBN ini bisa kembali melihat untuk tupoksinya, lalu untuk program kegiatannya supaya diarahkan memang untuk lebih menguatkan keluarga. Walaupun tadi dari pengusul juga mengatakan tidak untuk membuat keluarga itu menjadi keluarga homogen gitu ya. Heriadi TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8 DPR RI yang menyatakan jaminan kesehatan dan ekonomi lansia akan terjamin. Tentunya setelah jeda berikut ini. Untuk memastikan adanya pemberdayaan jaminan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat lanjut usia atau lansia, Komisi 8 DPR RI akan mengupayakan percepatan pembahasan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Kesuma Kelakan mengatakan, jaminan kesehatan, kondisi perekonomian keluarga, serta sarana dan prasarana bagi lansia harus menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, akses mendukung lansia di fasilitas umum dan perkantoran juga perlu diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga agar tersedia dengan baik. Kalau lansia ini kan kesehatannya sudah mulai menurun. Ada yang mulai tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa jalan. Nah ini kemudian jangan diperlakukan pada saat pelayanan kesehatan itu seperti masyarakat umum. Harus ada hal yang khusus. Sudah memasuki usia lansia tidak seproduktif yang dulu lagi. Sehingga mereka akan secara ekonomi tentu akan menurun kemampuannya. Belum lagi keluarganya yang pendamping tidak mampu. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ihsan Yunus mengatakan, untuk meningkatkan harapan hidup lansia perlu mempersiapkan regulasi dan anggaran. Dalam RUU Kesejahteraan Lanjut Usia akan mengelompokkan usia dan jenis kelamin untuk mendorong produktivitas lansia. RUU Kesejahteraan Lanjut Usia diharapkan bisa segera diselesaikan sehingga pemberdayaan dan kesejahteraan bagi lansia bisa maksimal. Produktivitas sudah mulai menurun, itu dipersiapkan agar mereka punya porsi, mereka punya akses, mereka punya fasilitas yang khusus untuk lansia sehingga mereka sehat pada umurnya. Hilman dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi program pembangunan rumah susun atau rusun bagi perguruan tinggi atau universitas negeri dan swasta, serta pesantren yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Program tersebut perlu ditingkatkan lagi di tahun mendatang. Usai meninjau rusun mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran atau IIAQ di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menilai, rusun mahasiswa IIAQ tahap 1 sudah baik dari segi kualitas dan kelayakan huni. Rusun ini bisa menjadi salah satu contoh model untuk program rusun mahasiswa di daerah-daerah lain. Bahkan bila perlu, lebih ditingkatkan lagi. Meski begitu, Kementerian PUPR diingatkan benar-benar mempertimbangkan kualitas dan integritas kontraktor. Oh sangat luar biasa, sangat mendukung, luar biasa. Bahkan mutunya sangat bagus ya. Ada beberapa rusun yang saya lihat memang mutunya kurang bagus, tapi lebih banyak yang mutunya bagus. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana meminta program rusun bagi mahasiswa dan santri perlu diperbanyak. 24 meter persegi per unit, jadi ini luar biasa. Tidurnya nyaman, belajar enak. Kira mudah-mudahan rumah susun ini menjadi juga sarana, prasarana untuk belajar, proses belajar mengajar. Dari Provinsi Banten,
Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai negara dengan cakupan pulau yang sangat luas, Komisi 4 DPR RI mendorong sektor perikanan dan kelautan perlu diberdayakan secara optimal, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para nelayan. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kaukus Kelautan, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lemba mengatakan, dengan cakupan luas kepulauan, banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya potensi perikanan. Kita sebenarnya kaya di laut, tetapi kita lihat banyak sekali kantong-kantong kemiskinan masyarakat kita. Itu adalah para nelayan dan masyarakat kita yang hidup di wilayah pesisir. Karena itu, hari-hari ini sebenarnya kita perlu memutar arah dan orientasi paradigma bangsa kita. Jangan melulu berpikir untuk membangun daratan, ya, tetapi juga harus bisa memberdayakan sektor kelautan dan perikanan kita. Mengapa? Karena masa depan Indonesia ini kalau dikelola secara baik sektor kelautan dan perikanan, ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita. Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lemba mengatakan, terhadap daerah yang memiliki potensi kelautan yang sangat luas, pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana penunjang. Menurut saya, sektor kelautan dan perikanan ini akan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat kita. Nah, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu kan pada saat sejak periode pertama mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi memunggungi lautan. Mario Hasiholan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong penggunaan dana desa dengan penguatan sistem IT. Ditemui saat menghadiri rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kemendes PDTT di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menyampaikan sebagai salah satu ujung tombak pembangunan, Kemendes PDTT memerlukan dukungan lebih dari APBN. Ia mendorong Kemendes PDTT untuk mengidentifikasi potensi ekonomi baru yang ada di daerah, seperti mengoptimalkan kearifan lokal. Mulyadi juga mendorong Kemendes PDTT untuk melakukan investasi di bidang IT. Saya Dapil Kabupaten Bogor. Dapil yang notabene secara radius jarak itu tidak jauh dari Jakarta. Tapi masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Itu kan miris kan? Maka tadi di forum ini saya mengundang Pak Menteri untuk datang deh Pak. Ya. Anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri menyampaikan pasca merebaknya wabah COVID-19, beberapa program Kemendes PDTT dialihkan ke program padat karya dengan harapan dapat menanggulangi kemiskinan. Tamanuri menegaskan DPR akan terus mengawasi pelaksanaan program Kemendes PDTT untuk memastikan serapan anggaran dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi setiap minggunya, setiap bulannya sekitar 16 hari mereka lakukan padat karya. Jadi kita harapkan bahwa padat karya ini betul-betul terlaksana sedemikian rupa, bukan hanya terbatas dalam satu kelompok saja. Jadi dalam masyarakat desa itu ya kena. Helmi Darmawan dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Untuk itu tetaplah bersama kami. Komisi 4 menegaskan pengelolaan limbah menjadi sarana pendukung kota pariwisata. Komisi 4 berharap adanya insenerator ini mampu membantu proses pengelolaan dan pemusnahan limbah medis B3 dari rumah sakit dan instansi kesehatan di Pulau Flores. Ditemui usai tinjauan lapangan pembangunan shelter insenerator limbah B3 di Ngorang, Labuan Bajo, Manggarai Barat, anggota Komisi 4 DPR RI, Juli Sutrisno mengungkapkan, selama masa pandemi COVID-19, seluruh rumah sakit di Pulau Flores belum memiliki sistem pengelolaan limbah B3 yang benar. Dan bersyukur kami, Ibu Menteri, Ibu Siti membantu kita untuk dimulai dari yang Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jadi sehingga supaya kita pengelolaan sampahnya khususnya limbah-limbah yang berbahaya, apalagi keadaan pandemi COVID seperti ini.
Juli mengungkapkan, setelah Labuan Bajo dicanangkan menjadi destinasi wisata super premium, perhatian pemerintah pusat lebih baik sehingga proses pembangunan insenerator berjalan cepat. Hal ini untuk mendukung sektor pariwisata di Labuan Bajo yang membutuhkan sistem pengelolaan sampah dan limbah berbahaya yang lebih baik. Dan saya untuk tahun-tahun berikut, tahun depan dan tahun berikut selama saya ada bisa perjuangkan, saya ingin perjuangkan karena mengingat bahwa Nusa Tenggara Timur itu kan adalah kepulauan, sehingga nggak mungkin limbah sampah itu atau limbah yang berbahaya itu dari pulau ke pulau transportasinya sangat sulit, sehingga tahun depan saya mengajukan untuk di Sumba. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 meminta pemerintah Kota Surabaya segera menyelesaikan masalah-masalah dalam proses persiapan pilkada, seperti fasilitas alat perlindungan diri serta kepastian data pemilih. Komisi 2 DPR RI meninjau persiapan pilkada serentak di Surabaya yang akan dihelat tanggal 9 Desember mendatang. Anggota Komisi 2 DPR RI, Sodik Mujahid mengungkapkan, penyelenggaraan pilkada tahun ini harus memperhatikan protokol kesehatan guna mengantisipasi penularan COVID-19 dengan menyiapkan fasilitas alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer untuk para pemilih serta hazmat bagi panitia di TPS. Satu, kita ingin pilkada ini menghasilkan calon yang terbaik, yang kedua legitimate, dan yang ketiga adalah aman dari COVID. Dari beberapa faktor pertanyaan itu ada hal yang sangat penting dan ini sering terjadi adalah soal belum rapihnya data-data. Anggota Komisi 2 DPR RI, Edward Tanur mengatakan, di sisa waktu menjelang pelaksanaan pilkada, dirinya berharap Pemkot Surabaya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pilkada. Menurutnya, hal yang paling penting adalah penyelesaian masalah data pemilih. Ini memang ada kurang lebihnya plus minusnya, hanya sekarang sisa waktunya kan masih sekitar 3 mingguan, saya kira masih bisa diperbaiki, sehingga kedepannya pilkada ini bisa berjalan tertib, aman, dan damai. Karena kesulitannya ada perbedaan data pemilih antara KPU dengan Departemen Dalam Negeri dengan Dukcapil. Dari Provinsi Jawa Tengah, Fitian TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk memberikan bantuan langsung tunai atau prakerja kepada masyarakat terdampak PHK. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengatasi tingginya angka pengangguran akibat pandemi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengatakan saat ini ada hampir sekitar 9,7 juta masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19. Anis menilai perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji karyawan dikarenakan produksi dan pendapatan menurun. Ya, nah itulah di era pandemi ini pengangguran kita jadi melonjak sangat tinggi karena usaha yang berhenti, UMKM, usaha yang berhenti, kemudian dirumahkan atau di PHK. Nah, sebetulnya kami sudah mengusulkan untuk orang-orang yang dirumahkan atau di PHK ini untuk segera diberi bantuan sosial tunai. Bantuan langsung tunai. Untuk apa? Supaya mereka bisa menggerakkan saya kembali gitu. Anis menegaskan program bantuan dan pelatihan UMKM juga dapat diberikan kepada masyarakat yang terkena PHK agar mampu menjaga daya beli masyarakat dan tidak menambah buruk kondisi perekonomian nasional. Bansos itu juga ada yang berbentuk bantuan langsung tunai. Atau prakerja misalnya. Prakerja itu kan memberikan pelatihan. Nah mereka ini bukan pelatihan lagi yang diperlukan. Kasih aja uangnya untuk bisa menggerakkan usaha, supaya apa? Supaya kalau mereka punya usaha, mereka punya penghasilan. Kalau mereka punya penghasilan, mereka punya daya beli. Gitu. Hilman Hidayat dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Alda Gustari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.